Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari sekarang ini di kelompok 7 membahas tentang jaringan pesantren untuk melacak akar intelektual di Nusantara. Sekarang ini kita mau observasi di salah satu pesantren yang sudah tua. Ini adalah lingkungan pesantren Persis 1 dan 2 Pajagalan yang ada di Jalan Astana Anyar. Ini adalah gedung sekolah dan ini adalah Masjid PPI 1 Pajagalan. Jadi lebih ya. Nanti emang ada Jadi setara ada makna itu dinamai. Nah ini parkirannya guys ya. Itu gerbangnya. Ini satunya. Tadi ujian masuk tadi ya? Mulai Asal tol nih, bismillah, mau nanda. Ya, Ya campuran deh siapa? berapa ini di mahasiswa SPI jurusan sejarah yaitu UIN Batu. Ya di sini kami mempunyai beberapa tugas yang diberikan oleh dosen mengenai sebuah penelitian. Nah, penelitian ini mengenai tentang kebudayaan Islam. Nah, di sini kami kebagian mengenai tema tentang jaringan intelektual Islam di Nusantara. Nah, yang saya mau tanyain itu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mengenai pondok pesantren Persis ini, khusus di Persis 1 ya, Persis 1 ini. Mungkin yang saya tanyakan itu untuk perkembangannya, bagaimana sih sejarah perkembangan intelektual pesantren Persis ini? Tentang sejarah perkembangan intelektual Persis ini tentunya ada proses ya dari zaman ke zaman. Kebetulan ada pesantren Persis, ada Persisnya itu sendiri. Jadi kalau Persisnya ormasnya itu berdiri 1923. Kalau pesantrennya ini yang ada di sini itu berdiri tahun 1907. Jadi tumbuh kembangnya atau mengawali terjadinya proses intelektual itu berarti untuk pesantren ini bisa dimulai dari yang tahun tadi ya, tahun 1937. Itu diawali dulu oleh seorang ustadz yang pertama pimpinan pesantren. Jadi kalau di pesantren itu ada yang namanya pimpinan secara keseluruhan. Jadi namanya mudir ya, al-mudirul am. Jadi kalau beda dengan sekolah luar kan, kalau di sini ada pimpinan lalu ada mudir, kepala sekolah di bawah. Jadi membawahi mudirul am itu membawahi kepala sekolah yang dikatakan mudir. Nah, jadi itu awal pertama kali dipimpin itu oleh Ustadz Komarudin. Larasnya Ustadz Komarudin Solehnya, pimpinan pesantren pertama di sini. Oh, itu mah Persis Ustadz, ini pesantrennya. Oh iya.
Jadi diawali oleh Ahasa itu intelektual Persis. Pendiri Persis Ya, pendiri Persis yang ada di sini itu intelektual pertama yang menjadikan sebuah persatuan Islam menjadi mercusuar gitu ya. Jadi diawali oleh beliau sampai sekarang. Mungkin ini itu ada pertanyaan lagi mengenai ini, karena kan yang tadi dibahas itu ada dua, ada antara Persis dan ada pesantren Persis dan organisasi Persisnya. berarti ini yang saya mau tanyakan itu, nah ini yang saya jadi penasaran, bagaimana sih kenapa ada Persis 1, Persis 2 sampai Persis berapa? Nah, bagaimana sih jaringannya itu Ya. Jadi kalau yang dikatakan Persis itu cuma satu ya, ada pusatnya di Jalan Piade itu. Nah yang dikatakan ADE ada itu bukan Persis tapi pesantren Persis 1, 2 di sini pusatnya. Nah yang ketiga ada di Pamengpeuk gitu ya, yang keempat kalau nggak salah di Cianjur, di Cibeber, terus dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada cabang di Singapura itu. Nah entah nomor berapa pesantrennya. Jadi yang ada urutan nomor-nomor itu sampai di angka 300-an kalau nggak salah sekarang. Jadi tersebar luas pesantren Persis ini di beberapa wilayah dari Sabang sampai Merauke. Nomor 1-2-nya ini. Nah itu terus itu yang mau saya tanya lagi, hubungannya itu gimana gitu? Apakah ada pusat? Ini kan sebagai pusat ya kalau di sini. Nah terus antara yang 1 sampai yang nomor berapa gitu? Ya. Terus sama yang sini apakah ada yang diaturnya di sini gitu? Nah, Jadi seluruh pesantren itu di bawah pengawasan PP, lembaga atau ormas. Jadi PP itu pusat persatuan Islam ya. Jadi di pusatnya itu yang di Jalan Piade, nah itu mengkoordinir keseluruhan pesantren yang ada di wilayah Indonesia. Jadi ada koordinasi yang kuat ya, baik kurikulum ataupun misalnya masalah-masalah hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan sekolah, misalnya seragam itu disamakan ya untuk tingkat MI, untuk tingkat MTS, untuk tingkat mualimin gitu. Jadi untuk keseragamannya itu sampai di tingkat mualimin gitu. Dari dibawahi oleh PP pusat ya. Terus saya tanya lagi, bagaimana sih pengaruhan dari mungkin ini Kormasnya ya, bagaimana sih peran Ormas Persis itu terhadap perkembangan Islam di Nusantara gitu? Apa sih kemajuan yang telah dikontribusikan oleh Nusantara? Jadi kalau untuk Nusantara kontribusi Persis untuk Nusantara itu lebih ke dakwah. Jadi banyak dai-dai dari Persatuan Islam yang mengusung syariat Quran Sunnah gitu ya. Jadi insya Allah betul-betul secara syariat gitu ya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang mutawatir, yang sahih itu. Nah itu menjadi satu konsep atau materi dakwah para dai dan dakwah dari Persis ini untuk wilayah Nusantara. Jadi sudah tersebar, kan ada cabang-cabang itu sampai ke Papua juga ada, ke Medan ya. Jadi kebanyakan alumninya dari sini karena kan dulu cikal bakal pesantren pertama Persis itu di sini basicnya ya. Nah jadi karena dari sekian lama itu berdiri di sini tahun 37. Nah, otomatis kan banyak alma mater, banyak alumni-alumni di sini yang tersebar di wilayah Nusantara itu. Jadi mereka mendirikan pesantren-pesantren cabang yang nomornya itu berurutan gitu. Berarti itu yang jadi Persis nomor berapa Nah, itu kan hampir kesemuanya itu keseluruhannya itu ada koordinasinya dengan pusat di Bandung ini. selain daripada itu gini, selain daripada dalam jalur dakwah, apakah ada lagi gitu ya mengenai
hubungannya terhadap eh, seperti kebudayaan gitu, terus ini politik dan yang lainnya gitu, karena banyak juga ya kalau NU mungkin NU lah, NU itu masuk ke ranah politik, kalau Muhammadiyah itu lebih ke ya seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Nah, kalau Persis itu ya selain daripada pesantren itu kemana lagi gitu. Jadi itu mungkin bicara kembali lagi kepada alumni ya. Jadi alumni keluaran atau lulusan pesantren Kesatuan Islam di beberapa cabang, termasuk di pusat ini, itu ada beberapa yang mereka sebagai ahli kesehatan, ahli politik juga ada, menjadi beberapa menjadi anggota dewan juga ada. Jadi tidak sebanyak kelas yang lain, tapi sudah mengisi gitu di apa istilahnya poin-poin yang tadi disebutkan itu kan. Nah kalau di rumah sakit ini belum sampai ke rumah sakit. Nah, jadi dominannya itu pesantren Ormas Persis itu lebih kepada pesantren sekali banyak Pendidikan dari dakwah ya Bu ya. nah itu dan ke dakwah. Tapi jaringan yang lainnya juga Ada, misalnya kan alumni di sini ada yang bekerja juga di rumah sakit, di instansi yang lainnya gitu ya. Terus PP juga pusatnya itu mengembangkan berbagai jaringan-jaringan luas ya, misalnya untuk keumatan, kemasyarakatan, contoh seperti adanya LAS ya, lembaga amil zakat yang koordinasi dengan Basnas gitu ya. Nah, jadi itu untuk mengelola pembiayaan beasiswa anak-anak yang tidak mampu, kemudian membiayai berbagai fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh umat, baik di dalam maupun di luar kota. Mungkin gini juga itu lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi mungkin di Indonesia itu emang berbagai macam lah gitu aliran Islam. Mungkin di sini ada yang disebut dengan, nah ini apa sih, bagaimana jika ada aliran-aliran sempalan atau yang sesat gitu. Nah, bagaimana sih tanggapan Persis terhadap nggak sejalan yang sejalan itu, yang bentuknya kayak radikalisme atau ekstremisme seperti ya yang disebutkan dengan teroris. Nah, bagaimana tanggapan dari Ibu sebagai pengurus di sini, atau khusus dari Persis itu, bagaimana sih jika ada hal yang seperti itu? Jadi Persatuan Islam itu atau Persis itu kan jadi lebih kepada analisa gitu ya tentang penelitian ilmiah itu kepada Al-Quran dan Hadis. Nah, jadi kami di pusat itu punya Dewan Isba. Ya, kalau dulu ketika masa para sahabat itu adalah Dewan Sahabat, jadi kumpulan para ulama ya. Nah, bahkan kumpulan para ulama itu dibantu dengan para ahli, misalnya ahli kedokteran, ahli psikolog gitu ya. Kemudian bahkan ahli-ahli di bidangnya yang dibutuhkan untuk permasalahan umat. Kan permasalahan umat itu kan sangat kompleks ya. Sampai kepada pernah permasalahan bayi tabung gitu kan. Nah, bagaimana hukumnya bayi tabung? Nah, kemudian berkumpul para ulama Persis dalam satu wadah yang namanya Dewan Isba. Nah, kemudian diundang para ahli-ahli yang berkompeten untuk permasalahan itu ya, sehingga dari hasil penggodongan istilahnya forum atau diskusi ya, sehingga diputuskan hukumnya bagaimana, kemudian alasan-alasan keterangannya diambil alasan-alasan para ahli tadi. Jadi sehingga umat langsung memahami, oh jadi hukum bayi tabung itu seperti ini, dengan catatan mempelajari kode etik, hal-hal yang diinstruksikan oleh hasil daripada Dewan Isba itu sendiri. Misalnya kan kemarin masalah ini yang BPJS dibahas di ranah Dewan Isba tadi ya. Kemudian hasilnya seperti apa nanti ini kan
dipublikasikan ke seluruh cabang di Indonesia. Jadi sama, nanti suaranya satu. Jadi kalau misalnya Dewan Hizbah telah memutuskan gitu ya, bahwa hukum contoh BPJS itu misalnya apa yang dikeluarkan oleh Dewan Hizbah, langsung di set ya, diumumkan ke seluruh cabang. Dan ada buku bulletin bulanan itu ada risalah. Ya, ya. Mungkin ini juga Bu, mungkin kan kasus itu ada yang di luar negeri ya. Ada. Itu teh di mana aja Bu kalau di luar negeri? Luar negeri itu ada Malaysia, sama Singapura selama ini. Kenapa? Karena kan dulu itu banyak alumni, jadi dulunya yang pesantren di sini itu banyak orang Malaysia, orang Singapura. Nah, jadi setelah mereka melamar pendidikan di sini, dan sekarang tidak ada lagi anak-anak Singapura sama Malaysia di sana sudah berdiri pesantren cabang. Jadi sudah direkrut sama mereka, dan sudah dialokasikan. Jadi yang ini yang misalnya di sini paling jauh itu dari mana? Kalau anak-anak di sini dari banyak sih, dari Lembang mereka masih banyak yang istilahnya ya jadi tidak mengelak itu, tidak biasa. Ada yang dari Ciwidey, dari mana Subang, ada dari Bogor juga. Di daerah-daerah tersebut juga udah ada. Ya udah ada ya. Saya juga pernah di Lembang di PP 50. Nah, Terus SD-nya di PP 161 jam 11. ya kayak gitu. Kayak gitu lah orang punya sendiri. Jadi kadang yang belajarnya itu dari mana ke mana, padahal di situ ada. Jadi seperti gini nih, itu kan ada anak dari Ciwidey ya, namanya teh Papa tuh. Nah, padahal di samping rumahnya itu mualimin ada, tapi tidak mau ke sini, mau pengalaman mungkin anak-anak itu kan mau mengeksplorasi dirinya gitu kan, mencari pengalaman. Di sini tinggal di asrama putri. Jadi ada, Gitu. Jadi ada orang Bandung banyak bertebaran di wilayah-wilayah daerah gitu. Jadi gimana moodnya anak-anak. Berarti itu kalau dilihat dari pendapat misalnya mungkin dari berarti tiap pesantren persis yang ada di seluruh Indonesia itu tiap satu-satunya mempunyai ciri khas tersendiri intinya. Ya, jadi intinya walaupun misal ciri khasnya sama ya, yaitu Quran Sunnah, kemudian punya sejarah kode etik yang sama di bidang dakwah ini. Nah, kalau ciri khas misalnya kedaerahan itu kan biasanya kembali kepada mereka tinggal di mana domisilinya gitu. Tapi kalau secara kurikulum misalnya pendidikan atau misalnya secara ruh dakwah atau dan sebagainya itu sama sih kalau Persatuan Islam. berakar di Al-Quran dan Sunnah. Ya, gerakan Al-Quran As-Sunnah itu dijaga gitu. Jadi contoh misalnya dari Banten ya, dari mana itu teh sampai terpencil sekali ibu pernah ke sana. Tapi akidah sama gitu, jadi nyeples gitu kalau di versi itu. Kenapa? Karena ada koordinasi yang kuat ya. Dari segi pemahaman untuk persis itu hampir keseluruhan sama gitu. Mungkin dalam hal kebudayaan tiap wilayah itu yang berbeda gitu. Mungkin itu ya yang Kalau budaya itu kan sesuatu kebiasaan ya yang dibentuk oleh karakter masyarakat di satu tempat. Istilahnya mah budaya itu boleh saja kalau di persis itu selama tidak berseberangan dengan syariat Islam Quran Sunnah itu. Kalau di persis itu misalnya kan gini contoh, misalnya budaya itu kan sebatas busana kan pakaian gitu ya. Silakan pakaiannya mau gamis atau mau tunik dan lain sebagainya, kerudungnya mau gimana, tapi tetap syar'i sesuai dengan ketentuan syariat.
Yang penting kayak tutup aurat lah gitu. Ya, nah itu. Gaya-gaya gitu. Alhamdulillahnya kalau seragam pesantren Oh, itu bagus. hampir sama. Ciri khasnya Ada. kayak pakai hewas nih. Hoas. Nah ini, Ini hoas ini. ya, Hoas. Kalau cowoknya apa namanya? kalau Soalnya menemukan biasa. ini hoas begini, insya Allah tidak ada duanya kecuali pesantren. Ya, saya sering lihat itu kalau misalkan kan udah lama gak lihat yang pakai hoas. Kalau misalnya di akot ada yang pakai hoas kali ini. Anak persis gitu, Nah, santri persis. nah itu. Ya. Jadi kalau budaya itu kan misalnya seperti tradisi-tradisi setempat itu. Jadi kalau seandainya tradisinya yang sudah di luar daripada konteks Quran Sunnah itu sudah mereka tinggalkan. Kenapa? Jadi setelah dia masuk paham Quran Sunnah, jadi hijrah mereka juga, jadi menyamakan visi dan misi secara keseluruhan sesuai dengan syariat. Ya, jadi tidak ada yang neko-neko budaya misalnya kan. Mau nggak ada Ya dari segi busana apa sama. Jadi kayak Mungkin agak kali ke tahun 1900-an ya. Kan saya sering baca kalau misalnya isinya udah Al-Hasan ini kan dibaca. itu adalah ya bodoh aja kamu. teman diskusi kami ya. Isinya nyambung gitu loh Ustaz dari Dan berkaitan dengan intelektual di Nusantara, Persis ini juga ada kontribusinya kan dengan apalagi khususnya di daerah Bandung kan dan Soekarno itu kan tahun 1920-an itu kan kuliah di TH Bandung di ITB dan teman diskusinya Soekarno di Bandung itu kan salah satunya Hasan dan Janjan ya Bu ya, Ya, nggak salah. pendiri Persis. Iya, dua itu pendiri Persis. Hanya ini aja. Perbaiki titik. Ini udah. Nanyanya mungkin juga ibu. Ini aja. Tanya lagi. Dan busananya pakai kan. Yang ada di Persis. Nah itu yang tadi, maksudnya perannya Ada pemikiran ya, terkhusus kan Al Hasan dan Kiai Janjam sebagai pendiri Persis itu kontribusi pemikirannya Mungkin ini juga ibu yang pernah saya baca juga gitu di salah satu referensi mengenai pendiri Persis itu awalnya dari 13 tahun. Titik. tapi yang utamanya Ada dua gitu. Dan mungkin peran ulama-ulama tersebut yang Dan sampai soalnya saat ini yang tidak karena itu bagaimana sih tidak karena Jadi gini ya, jadi sini kalau pendiri Persis itu kan Hasan ya, jadi orang mengatakan dia radikal, ini sebetulnya radikal di sini adalah radikal yang positif ya, jadi dia lebih menggali, menganalisis konteks Islam itu kan sehingga sampai jelas-jelas mana yang hak, mana yang batil. Nah, untuk mendakwahkan tentang ajaran Rasulullah yang seutuhnya dan yang sesungguhnya itu memang tidak mudah ya. Nah, makanya waktu itu ketika diberikan Hasan ya, sampai ketemu bulan depan. kalau Idul Fitri seluruhnya di masjid. Nah, ternyata karena penelusuran radikal tentang hadis yang dilakukan oleh Hasan dan kawan-kawannya itu ternyata ditemukan hadis yang sahih itu ternyata Rasul mencontohkan bahwa sholat Id itu di lapangan. Nah, mulailah di situ Persis memberanikan diri untuk memulai sholat Id di lapangan. Itu yang pertama kali dilakukan itu. Nah, orang pada kaget, ada orang sholat di lapangan, biasanya juga di masjid. Makanya banyak penonton pada nonton, kayak nonton. Jadi itu pas mengawali, itu tentunya ada sedikit kontra dari masyarakat, karena belum tahu kenapa
karena kebiasaan yang sudah bertahun-tahun itu kan nggak pernah di lapangan. Jadi maaf, itu pertama kali Persis mengawali sholat id itu di luar, di lapangan. Sampai sekarang bahkan kan diikuti. Nah itu kontribusinya kan. Awal dulu mah kan di protes, di demo, gitu kan. Tapi terus saja maju karena itu sudah yakin hasil dari penelitian yang radikal itu ditemukan. Hadis yang sore itu, ya udah aja berani kami karena apa kan? Kenapa takut untuk melakukan sesuatu hal yang sudah jelas-jelas kebenarannya? Ada contoh yang lain misalnya, maaf, karena dakwah Persis itu tadi ya, orang katakan radikal itu padahal kami orang-orang dalam itu kan radikal itu dalam konteks ya penelaahan, istilahnya analisis yang lebih akurat lagi. Nah jadi ketika sudah jelas-jelas kebenaran ditemukan, ya kenapa ragu kita untuk mendakwakannya kepada masyarakat luas. Nah ketika mendakwakan kepada masyarakat luas, tentunya kan masyarakat itu belum seutuhnya seragam kan, satu paham Quran Sunnah. Ada juga yang masih istilahnya teh menggunakan hal-hal yang berbau mistik ya, tahayul, khurafat, atribut kemusyrikan, misalnya maaf ya kalau bid'ahnya itu kan sholawatan gitu ya, terus menggunakan yasinan itu ini. Nah dengan dakwahnya Persis pelan-pelan tapi pasti itu banyak sebetulnya di luar sana yang gitu, jadi mulai tercerahkan. Jadi mereka mulai hijrah satu-satu walaupun tidak secara nyerobos berbondong-bondong grup gitu, enggak. Jadi satu persatu dari mulut ke mulut. Itulah keunikan dakwah di PSI, karena tidak mudah kan kita menjelaskan sesuatu yang ini Quran Sunnah yang sesungguhnya itu ini di tengah-tengah jutaan ratusan masyarakat Indonesia yang pahamnya belum hijrah ke Quran Sunnah. Bahkan sampai detik ini kan masih minoritas sebetulnya memahami Persis, jumlah anggotanya masih jauh dibanding Muhammadiyah, dibanding NU udah puluhan juta. Kalau kami masih puluh ribuan itu. Tapi kalau simpatisansi ya, kalau misalnya kita tablik akbar dari Persis itu ribuan anggotanya cukup sedikit. Yang ribuannya simpatisan, berarti simpatisannya itu adalah masyarakat umum. Itu kontribusinya. Nah, bahkan sekarang kan Persis punya program jihad yaitu jima ya. Jadi jihad Jumat, nah itu saya tablik akbar semua itu teh alhamdulillah selalu banyak muslim. Nah sampai ke jalan raya, sampai itu ada kan sampai ditutup jalannya kalau ada jihad, pengajian ahad jihad. Jadi dilakukan pengajian ahad waktunya pagi, dan itu kayak di sini itu sampai ditutup jalannya. Jadi kontribusinya untuk masyarakat secara keseluruhan itu istilahnya banyak ya. Jadi mereka sudah meraih satu hijrah ya kepada ajaran Rasulullah yang benar-benar dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan begini, solu kama ro'aitu, sholatlah kalian, beribadahlah kalian sebagaimana aku ibadah. Nah, itu kan berarti kita harus betul-betul melaksanakan ibadah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itu kan tidak melakukan analisis terhadap agamanya sendiri. Jadi mereka hanya mengikuti bagaimana ramainya orang. Ya, kalau Persis saja. Kadang begini ya Ibu, kalau dakwah di masyarakat 4 orang, dakwah saja biasa dari awal sampai akhir dalam umat gitu. Jadi tidak usah harus banyak, itulah yang penting dakwah tersampaikan. Orangnya atau personilnya mau berapa, mau sedikit, mau banyak, sampaikan saja. Prinsip kita ya. Jadi bukan mencari sensasi, tapi kita menyampaikan dakwah sesuai dengan target Quran Sunnah. Sunnah itu kan contoh-contoh dari Rasul.
diterima atau Kan di sini Ya, iya diterima. bukan Kalau misalnya diterima ya syukur, kalau tidak Cibubur. nah Itu PLKJ di daerah Ciamis ya. Nah, agak susah masuk untuk ya asimilasi sama penduduknya agak susah dan ada sedikit pertentangan di situ ya. jadi makanya kita mas siapapun mau ormas NU, Persis, selama kita melakukan dakwah yang benar, berdakwahlah dengan contoh ya. Kadang berkata-kata terus. Jadi kalau dengan contoh itu magnetnya lebih kuat. Ya misalnya contoh gini saja, kita masuk ke masjid, masjidnya baralah pungutin sampahnya, ya bersihkan hal-hal yang perlu dibersihkan, terus kita hormat sama masyarakat setempat, gitu kan, terus misalnya melakukan empati gitu kan, misalnya ada yang perlu dibantu, sebetulnya nggak usah keluar finansial, dengan tenaga, dengan kelembutan kita, dakwah Pasti bakal masuk. pasti bakal masuk. Ini modalnya kesabaran. Ikhlas juga. Selama kita yakin apa yang kita dakwakan itu benar, terus maju. Dan konsekuensinya harus sabar, jangan emosi. Kalau dakwah dengan emosi, bakal berhasil. Makanya kan keberhasilan itu kan dari kesabaran. Misalnya kalian sedang observasi begini kan perlu kesabaran, ya. Narkoba apakah mau urusannya diwawancarai, nah gitu ya. Itu aduh takut risi, nah itu kan kita kan kebenaran kan kita sedang studi kan. Nah, studi harus apa kelar ya. Nah, perjuangkan. Kenapa? Karena itu adalah satu kebenaran. Ya, jadi melawan hawa nafsu itu mental kita. Itu fungsi sekolah itu supaya kita punya mental yang kuat. Ya, walaupun misalnya teh nilai malah cuma ada cuma formalitas, nilai dari dosen kecil apa yang penting kita maju terus, penting mah lulus sekolah gitu. Dan nanti mah yang di masyarakat mah tadi kan kekuatan apa ya skill kita ya. Apa yang bisa dikeluarkan oleh kita. Nah itu jadi berkarya itu tidak usah sudah cukup ya, alhamdulillah ya. Pak tadi ibu kita belum kenal kan? Ya. Jadi kita belum tahu kita Kalau nama ibu mah ibu Nina Rahmi ngajar SKI ya, di sini sebagai guru. sebagai guru. Udah berapa lama ibu? Ibu teh kan sekolah di sini ya, jadi ibu tahun 90-an itu udah ngajar. Ya ngajar itu kelas-kelas yang suka ada yang kosong diisi-isi, akhirnya disuruh bikin lamaran lain. Tahun berapa tuh? Dari tahun berapa? Tahun 90 tahun 90 udah 30 tahun. Udah lama, udah tahu sebelum persisnya. Seangkatan sama Asapin saya dulu. Oh siapa? Siapa yang kalau bukannya Tahun itu saya tahun 90 pokoknya mau keluaran dari sini. berarti mulai masuknya 80-an ya. Ah, 80. Iya. Ada deh yang alumni Pajagalan, terus dari Pamongkok yang dari Ah, Pamongkok sekarang jadi mudir PPI 101, terus mudir kosnya yang MP alumni Cibugol, MTS juga alumni Cibugol, mualiminnya juga alumni Cibugol. Anak ibu dimasukkan pernah di pesantren Cibugol. Jadi sama versi itu akidahnya sama, tidak ada yang berbeda. Sekalipun misalnya waktu itu teh pernah ya di daerah Sulawesi mana, di sana ada cabang di sana katanya sedikit sama. Tata cara ibadah, kemudian pahamnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kelebihan dari kasih itu koordinasinya sangat kuat. Jadi ada kontrol. Iya.
Ada kontrol. ngobrol gitu. Soalnya teman angkatan di SPI sekarang juga ada yang asal dari Pulau Sapeken, Madura. Oh iya Ya, Sepekan. iya, Sapeken itu Sepekan. Pulau versi juga. Iya. Alhamdulillah, insya ya. Nggak ngerasain Walaupun gitu. mungkin dari sisi dakwahnya itu berbeda logatnya. Misalnya, oh iya di sini tuh banyak anak-anak NTT, kalau NTT sampai sekarang masih banyak. Nah, jadi kalau paham sama, mungkin dari logat gitu ya. Kalau logat NTT kayak begitu, logat Madura kayak begini. Kalau isi pemahamannya mah sama, alhamdulillah. Yang belum gitu. Ya. Hari ini teh semester berapa itu? Akhir ya? Itu semester 3. Oh, kan udah mulai ini ya observasi Iya, saya semester 3 yuk. Sok ada teruskan perjuangan ya, jangan sampai putus. Jadi gini ya, terus maju